bagus, misalnya lewat app atau lewat apa, itu berarti lebih ke bagaimana atau di mana sih, Oh, untuk ya? pertanyaan ya, Ibu, untuk yang pertanyaan mengapa mungkin bisa yang Ali agak ke atas yang ini yang apakah kamu tertarik menggunakan jasa Peace Hospital itu 96%-nya ya dan coba lihat ke atas lagi. Itu karena terus ke atas terus terus itu karena respondennya itu ikan yang dipelihara responden tuh ke bawah lagi Alia yang nah sebanyak itu yang apakah ikanmu pernah sakit banyak 61,5% respon Oke. jawab ikannya tuh pernah sakit jadi jawaban yang di apakah kamu tertarik dengan Peace Hospital ini 95% itu karena mereka yang punya ikan kayaknya pernah sakit itu bisa gak Bu? Iya, bisa itu kan yang saya bilang tadi contohnya. Berarti itu menjawab pertanyaan why ya. Berarti tadi udah what, udah where, udah why, terus apa lagi nih? Yang how itu Mm-mm. nanya gimana sih mereka mereka bisa tahu jenis penyakitnya itu. Oke, jadi sumber pengetahuannya ya, sumber cari infonya di mana. Udah empat, satu lagi, who, siapa? Yang mana? Saya Siapa? izin masuk, Bu. Silakan. Mungkin Bu itu tadi yang ini Bu yang apa eh, di ditanya ini yang mengisi responden itu pekerjaannya apa. Nah, rata-rata sambil itu 100% itu jawabnya mahasiswa. Nah, untuk menurut saya ada lagi faktor siapanya. Ini yang ada nih bagaimana kamu tahu jenis penyakitnya. Nah, ada beberapa yang nanya juga ke ahli atau bertanya kepada teman. Mungkin menurut saya orang yang bisa dilibatkan dalam ini tuh mungkin yang ini Bu yang bertanya kepada teman sama konsultasi dengan ahli. Oke, bisa. Ya, Bu. Berarti who-nya itu sebenarnya lebih ke siapa target market kalian. Itu kan berarti nomor satu, coba lihat nomor satu itu udah ada nama pengisi responden kan. Tapi kalau nama kan unik, satu orang satu ya, nggak bisa ada kelompoknya. Jadi paling who-nya itu target marketnya adalah lihat usianya. Target market kalian itu usianya range 15 sampai 20 dan 20 sampai 25. Yang biru sama hijau kan nggak ada kan di usia. Berarti siapanya adalah orang, target marketnya orang di range 15 sampai 25 tahun dan pekerjaannya mahasiswa. Itu bisa jadi who. Kalau who yang tadi bisa sih sebagai pengambilan keputusan strategi, maksudnya who-nya siapa aja yang harus dilibatkan di di Fish Health Hospital ini supaya konsumen itu lebih tertarik. Oke, sekarang saya minta strateginya 3 dong dari hasil ini. Ibu izin masuk. Silakan. Untuk strategi, mungkin karena dia banyakkan yang dilihat dari konsumennya banyak yang memelihara ikan hias, mungkin Fish Hospitalnya kita lebih banyak menyediakan ke arah ikan hias, Ibu. Jadi untuk Oke. peralatannya ke arah ikan hias. Oke, good. Terus dua lagi apa? Izin masuk Bu. Silakan. Kan tadi kita ada pertanyaan lebih baik di web atau di aplikasi. Mungkin strateginya lebih banyak, terus banyak yang lebih memilih aplikasi. Jadi mungkin strateginya kita bakal lakuin di aplikasi bukan di web. Oke, pembuatan aplikasi. Terus yang ketiga, apalagi? Coba yang lain yang belum ngomong siapa nih? Kelompok 6. Ada siapa aja di sini? Ini perempuan semua ya kelompok 6. Iya, Ibu. Siapa yang belum ngomong? Septiana udah ngomong belum tadi? Belum, Ibu. Ya, coba Halo. Septiana. Tadi di sini kan ada di mana kamu mendapatkan obatnya dan kebanyakan itu dari toko ikan. Kita bisa bekerja sama dengan beberapa toko ikan gitu, Bu, biar obatnya bisa terdistribusi ke berbagai daerah sehingga mengurangi waktu dari pengiriman, Ibu.
Oke, good. Udah, berarti kelar ya. Dari datanya kalian udah bisa bikin strategi. Nah, sekarang saya mau nanya nih untuk semua, nggak harus kelompok 6. Kalau target market kalian itu mahasiswa kebanyakan nih, karena emang respondennya mahasiswa sih ya. Kira-kira strateginya apa nih yang bagus nih untuk bisnis apapun? Coba inisiatif dari kelompok lain. Ada yang bisa jawab? Sasarannya maksudnya, tapi bisnisnya bebas, Bu. Bebas, bisnisnya bebas. Contoh strategi yang diambil ketika tahu target marketnya adalah mahasiswa. Skalanya Izin kecil, Bu. masuk, Bu. Harganya disesuaikan, Bu. Gimana? Ya, silakan jawab aja. Izin masuk, Bu, mungkin biaya layanannya atau kalau jual produk tuh disesuaikan dengan kantong mahasiswa, Bu. Karena kan rata-rata mahasiswa belum punya penghasilan, Bu. Oke, berarti kalau tadi kita lihat piramida perilaku konsumen, kayaknya cukup di basic needs aja ya, nggak mesti ada add up atau nilai added value, nilai tambah lain-lain gitu, karena kita mau nekan harga. Oke, ada lagi strateginya? Ya, silakan. Mahasiswa bisa jadi reseller, Bu, dari brand yang kita bawa gitu, Bu. Oke, berarti bikin kayak multi level marketing, Iya, Bu. bisa Jadi, ada reseller dan dropshipper mungkin ya. Iya. Good, ada lagi? Ayo, bebas aja di sini. Izin masuk, Di sini Bu. bengkel bisnis, ya silakan. Mungkin penjualannya secara satuan atau eceran gitu. Oke, ya good. Berarti untuk menekan harga bisa jadi eceran juga ya. Karena kalau beli paketan biasanya harganya tinggi. Good, bagus. Semuanya udah bisa logis mikirnya. Terima kasih kelompok 6, Peace Hospital, well done. Sekarang untuk kesempatan terakhir saya kasih floor aja deh siapa yang mau maju. Silakan. Ada kelompok yang mau maju? Kelompok 8 boleh, Bu. Silakan. Ya, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 8 mau menjelaskan mengenai analisis 5W plus 1H. Next. Nah, untuk jumlah respondennya sendiri itu ada 40 responden dengan kebanyakan umurnya itu 20 tahun. Next. Selanjutnya, terdapat jenis pekerjaan. Di sini ada 97,5%-nya itu sebagai mahasiswa dan asalnya itu kebanyakan dari daerah Pulau Jawa. Next. Ini ada pertanyaan yang pertama itu mengenai media sosial apa yang sering dikunjungi oleh mahasiswa atau responden. Ini kebanyakan 57,5%-nya itu merupakan platformnya itu Instagram. Sedangkan di mana Anda sering melihat informasi terkait aquaculture ataupun iklan mengenai perikanan, itu 100% mereka melihatnya itu di sosial media. Next. Kemudian bagaimana bentuk iklan yang paling disukai atau sering dilihat itu 75% itu dalam bentuk video. Kemudian, apakah Anda tertarik jika ada platform layanan branding dan analisis sosial media di aquaculture? Ini kebanyakan 60%-nya itu sangat tertarik gitu. Next. Seberapa sering Anda membuka sosial media dalam satu hari? Ini terkait dengan durasinya itu 60% mahasiswa atau responden itu menjawab kurang dari 8 jam. Terus ada siapa influencer yang kalian suka dalam mempromosikan produk? Ini ada beberapa responden dan yang paling banyak itu 25%-nya itu memilih Fadil Jaidi, seorang influencer pria gitu. Next. Jam berapa Anda sering membuka media sosial? 70%-nya itu pada malam hari.
Kemudian ada menurut Anda, apakah Aquastar ini dapat membantu meningkatkan penjualan para pembudidaya, khususnya kalangan yang kurang paham mengenai teknologi? Nah, ini 51,3%-nya itu menjawab membantu. Next. Nah, untuk siapakah target yang tepat dari bisnis Aquastar ini? 85% menjawab itu merupakan masyarakat umum, yaitu nelayan atau pembudidaya, gitu. Next. Sekian pemaparan dari kelompok 8 mengenai analisis 5W plus 1H-nya. Oke, good. Coba silakan sekarang 5W1H-nya di mana aja tadi, sama strateginya apa. Boleh yang lain ya, boleh temennya. Ayo, waktu kita bentar lagi nih. Ya, mungkin yang punya ini dari yang siapa target yang tepat, Bu, yang menurut mereka tepat. Jadi kita bisa memikirkan gitu target yang tepat berarti sesuai sama pemikiran dari kami juga, yaitu nelayan dan pembudidaya. Ini who ya. Oke, Ya. lanjut. Yang lainnya? Izin masuk, Bu. Iya, silakan aja, silakan. Tadi dari kuesionernya kita dapat melihat itu banyaknya yang memilih melihat konten-konten tentang aquaculture itu dari media sosial Instagram. Terus jadi itu masuk ke where gitu, Bu. Jadi di mana media sosial apa gitu yang paling disukai sama orang-orang yang itu. Good. Terus lagi. Yang Izin ketiga. masuk, Bu. Ya, silakan. Untuk responden yang ketiga ini, yang dimana Anda sering melihat informasi aquaculture dan ikan mengenai perikanan, yaitu dengan kebanyakan yang memilih dari 40 responden itu sosial media. Jadi itu pertanyaan apa itu? Yang di mana, Bu? Where? Where, berarti tadi where 2 ya. Ini baru who sama where nih. Masih ada 3W1H lagi nih, yang mana nih? Izin masuk. Ya, langsung aja. Bagian when. Ya, bisa next. Yang bagian when waktu penguploadannya. Ya, ini juga bisa seberapa sering Anda membuka media sosial, ini juga masuk ke bagian when ya, Bu. Karena rata-rata ini teman-teman itu membukanya kurang dari 8 jam. Terus ada lagi satu lagi di bagian bisa next. Nah, bukan. Oh iya. Jam berapa Anda sering membuka media sosial. Nah, itu teman-teman banyak memilihnya malam, jadi kemungkinan kita bisa mengupload konten atau informasi dari produk yang kita promosikan itu pada malam hari. Oke, good. 3 berarti ya. Who, where, when. Lanjut. Masih Izin ada masuk, apa Bu. lagi? Masuk Ya, yang- silakan. Yang how bisa. Jadi How. tahu bagaimana itu dia terdapat jadi respondennya itu memilih dalam pengiklanannya itu dia mempromosikannya secara video. Jadi bagaimana bentuk iklan yang paling disukai oleh responden itu dalam bentuk video. Oke, itu how ya. Ya, how. 2 lagi nih yang W. Apa aja tadi ya? Yang belum. What? What-nya belum ya? Yang apakah Anda tertarik jika ada platform juga itu termasuk buat, Bu? Masa? Apakah Anda tertarik? Itu kayaknya bukan Izin what masuk, deh. Bu. Ya, silakan. Untuk yang what ini, media sosial apa yang sering kamu gunakan? Yang sering kamu kunjungi? Yaitu kebanyakan Instagram itu. Berarti what-nya itu, kan kalau tadi Instagram tuh where-nya, berarti what-nya adalah ya konten Instagram-nya, berupa video atau foto di Instagram-nya gitu ya. Jadi jangan karena pertanyaannya apa, apakah itu jadi apa gitu, belum tentu. Oke, berarti satu lagi W apa tadi yang kurang ya? Who, what, when, where. Satu lagi, why, kenapa? Ayo, yang belum ngomong siapa coba? Kalau udah ngomong semua. Izin masuk, Bu. Jadi kalau yang di Y itu bisa di yang ada dia pertanyaannya mengenai ini tadi. Ini menurut Anda apakah Aquastar dapat membantu meningkatkan penjualan
para pembudidaya, khususnya kalangan yang kurang paham. Jadi respondennya menjawab membantu. Jadi dia mengapa layanan ini diperlukan, karena biar bisa membantu menaikkan penjualan para pembudidaya yang kurang paham tentang teknologi. Oke, good. Udah terjawab semua. Sekarang strateginya 3. Ayo, 1 menit. 3 strategi. Untuk yang pertama, izin masuk, Bu. Iya, silakan. Siapa aja? Ya, saya, Bu. Terserah siapa aja deh. Yola dulu. Oh iya, Bu. Tadi dari kesannya kita lihat yang banyak memilih Instagram. Jadi kita membuat kontennya atau promosinya itu di Instagram gitu, Bu. Oke, 1. Halo? Terus yang kedua. Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Tadi kan media yang digunakan itu menggunakan Instagram. Nah, dalam bentuk video, Bu. Tadi yang kebanyakan yang dari 40 responden, kebanyakan yang memilih video tersebut. Oke, video Instagram. 1 lagi. Izin masuk, Bu. Jadi bisa dari jamnya atau kapannya, sehingga kami bisa mengupload tentang mempromosikan penjualan dari pembudidaya ini pada malam hari, karena banyak responden membuka sosial media ini pada waktu malam hari. Oke, good. Oke, well done kelompok 8. Saya pikir semuanya udah pada bisa. Terima kasih kelompok 8. Overall kayaknya udah pada ngerti untuk konsep ini. Cuman ini kan tadi dari data yang ada, kita ngambil strateginya general ya. Ada yang tentang postingnya, ada yang tentang apa yang diposting gitu. Nanti untuk kedepannya semua strategi itu ada kelompoknya. Ada misalnya strategi pemasaran. Kayak tadi misalnya pakai influencer siapa, kapan posting, pakai media apa. Ada strategi produksi. Jadi apa yang diproduksi, seberapa sering produksi, seberapa banyak harus diproduksi. Ada lagi ntar strategi pemasaran udah, produksi udah. Strategi distribusi misalnya. Jadi pakai mobil apa, pakai agen pengiriman apa gitu. Jadi nanti strategi-strategi itu harus diklasifikasiin berdasarkan unit-unit kegiatan di perusahaannya gitu ya. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Nanti semua, jadi kan kalian udah pada ngumpulin PowerPoint semua kan ya. Nanti di share folder itu cukup 1 PowerPoint aja per kelompok. Jadi digabung aja dari yang awal tuh ide bisnis, kemudian apa yang kedua itu ya, analisis apa tuh kemarin saya lupa. Sama yang ini terakhir yang sekarang digabung aja 1 PowerPoint. Jadi 1 PowerPoint untuk per kelompok sampai akhir praktikum minggu ke-14. Oke, terima kasih banyak. Semoga enjoy dengan praktikumnya. Semoga ada yang bisa diambil pelajaran di sini, walaupun terlalu padat sih menurut saya. Dan mohon maaf juga untuk kelompok yang nggak bisa tampil. Semua random dan 1 inisiatif tadi karena keterbatasan waktu juga nggak bisa semua. Saya tutup ya. Jangan lupa absen. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.